pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam video pembelajaran online masih tentang temanya talent management system. Jadi dalam pengantar sebelumnya, dalam video sebelumnya saya mengatakan itu ya mas ya, prinsip mbak-mbak ya, prinsip kunci ketika kita mau mengembangkan talent itu jangan pernah punya anggapan bahwa semua karyawan itu punya posisi yang sama. Ya, tidak. Ya, contoh ekstrimnya tadi pilot bagi perusahaan Garuda, masinis di perusahaan kereta api, koki di perusahaan rumah makan, programmer di perusahaan seperti Microsoft atau Google gitu ya. Desainer di perusahaan handphone seperti Apple. Orang-orang seperti mereka lah yang harus dikembangkan dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah sayangnya di banyak perusahaan di Indonesia itu menganggap semua posisi sama, sehingga justru kita mengalokasikan energi lebih banyak untuk ngurusin posisi-posisi yang tidak penting. Ya. Misalnya kalau Anda rumah makan, Anda ngurusin terlalu banyak pelatihan untuk ngurusin kasir gitu ya. Ngurusin yang tukang cuci gitu ya. Atau kalau Anda kerja di perusahaan kereta api misalnya, malah ngurusin banyak pelatihan untuk orang-orang yang tidak penting, tidak core istilahnya. Bagian keuangan, bagian GE, bagian HR misalnya bahkan ya. Bukan orang-orang core gitu ya. Jadi kalau kayak gitu ya bahaya mas, Anda justru mengalokasikan energi untuk posisi yang salah. Ya. Nanti saya akan berbicara ya mengenai implikasinya ya. Jadi mari coba kita lihat ya. Di slide berikutnya ini ya. Jadi fokuskan 70% energi dan anggaran pengembangan SDM itu pada 30% top talents. Ini ekstrimnya seperti ini. Ini beberapa peneliti dalam bidang SDM bilang seperti itu. Jadi kalau Anda merasa bahwa programmer adalah blood dari sebuah perusahaan seperti Microsoft atau Google, ya kalau tidak ada programmer, Google dan Microsoft akan mati. Maka ya lebih baik Anda fokus 70% energi Anda pada 30% talent tadi. Ya. Kalau Anda punya rumah makan dan kokinya adalah jantung keberhasilan rumah makan, ya fokuskan energi Anda, dedikasi Anda untuk mengembangkan koki-koki kelas dunia. Ya. Jadi saya di slide berikutnya ini Anda bisa baca ya. Serangkaian studi empirik menunjukkan bahwa kehebatan sebuah organisasi bisnis sering ditentukan oleh hanya 30% karyawannya, terutama mereka yang menduduki posisi strategis atau core position. Ya, ini dari buku Beyond HR ya, The New Science of Human Capital ya. Ilustrasinya sederhana, bagi sebuah warung makan, posisi seorang koki adalah posisi yang amat vital dan bukan kasir atau pramusaji atau bagian purchasing. Demikian pula bagi Microsoft atau Google, posisi yang amat sentral bagi mereka adalah barisan programmer, bukan mereka yang duduk di bagian financial, warehouse, ataupun bagian customer service. Ya. Nah, di slide berikutnya ini saya langsung saja ya, di slide berikutnya ya. Implikasinya jelas, untuk mereka yang menduduki posisi core bagian inti, maka kita harus mati-matian mendapatkan talenta kelas dunia. Namun bagi mereka yang tidak menduduki posisi core, kita cukup mendapatkan pekerja yang standar saja. Ingat ya, bukan jelek, namun yang cukup standar saja, bukan yang super hebat. Alasannya sederhana, seorang pramusaji dengan talenta super hebat sekalipun tidak akan memberikan impact yang signifikan bagi kemajuan sebuah rumah makan. Langsung saja mas ya di slide berikutnya ini, coba Anda bisa baca. Demikian juga seorang finance manager yang super sekalipun tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi maju mundurnya Microsoft. Karena itulah untuk posisi non-core ini kita cukup melihara karyawan yang memenuhi standar kualifikasi saja. Tidak perlu berambisi merekrut yang terbaik. Sebab efek diferensiasi dari posisi-posisi non-core terhadap level kinerja perusahaan tidak banyak. Itu kuncinya itu mas. Ketika kita bicara mengenai talent management itu kunci itu mas. Jadi kalau misalnya Anda punya rumah makan, sekali lagi, ya Anda cukup punya kasir yang pas saja mas, yang standar saja. Bukan jelek loh ya, yang standar. Anda tidak perlu mencari kasir kelas dunia, tidak perlu. Karena efek diferensiasi kasir yang standar sama yang kelas dunia itu bagi keberhasilan rumah makan tidak ada. Nyaris zero gitu ya. Tidak ada dampaknya. Tapi kalau misalnya Anda punya koki yang biasa-biasa saja, yang standar, sama yang koki kelas dunia, itu efek diferensiasinya itu sangat fundamental bagi perusahaan rumah makan. Itu namanya efek diferensiasi mas. Sama kalau Anda kerja di perusahaan Garuda gitu misalnya. Kalau Anda punya
karyawan misalnya bagian finance yang kelas dunia, ya kayak efek diferensiasinya bagi Garuda mungkin tidak sangat tinggi ya. Tapi kalau Anda pun merekrut pilot yang jago, yang kelas dunia, itu impact-nya akan sangat tinggi bagi kemajuan perusahaan seperti Garuda. Sama seperti Microsoft, tadi saya ngasih contohnya, atau Google. Kalau Anda mencari manajer SDM kelas dunia untuk perusahaan seperti Microsoft atau Google, mungkin efek diferensiasinya tidak akan tinggi-tinggi amat, Mas. Jadi Anda cukup merekrut manajer SDM, manajer finance untuk perusahaan seperti Microsoft, seperti Google, yang standar saja, Mas, yang kualifikasinya pas. Karena efek diferensiasinya tidak banyak. Tapi kalau Anda merekrut programmer yang kualifikasinya pas sama yang kelas dunia, itu efek diferensiasinya bisa sangat powerful. Itu namanya talent management, Mas. Nah, seringkali kita justru menghabiskan banyak waktu, menghabiskan banyak energi, menghabiskan pikiran, dana untuk mengelola orang-orang yang tidak penting, yang posisinya bukan core gitu ya. Di banyak perusahaan seperti itu, Mas. Banyak orang sibuk ngurusin training, yang dikirim training bukan posisi-posisi yang kritikal. Misalnya kalau di perusahaan kereta api misalnya, ekstrimnya, Anda malah ngurusin training orang-orang warehouse, orang-orang purchasing, orang-orang GE, orang-orang accounting. Sementara masinisnya tidak pernah diperhatikan, tidak pernah di-train, tidak pernah di-develop. Itu dangerous. Dan banyak perusahaan yang seperti itu. Karena menganggap semua posisi itu sama. Sosialis itu saya bilang ya. Kalau saya pernah dalam blog saya bilang bahwa ketika Anda bicara mengenai talent management itu Anda jangan bersikap seperti negara sosialis ya, menyamakan semua orang sama. Beda. Contohnya tadi sekali lagi contoh yang simpel lagi ya Barcelona misalnya. Orang-orang seperti Lionel Messi, seperti Neymar, seperti Suarez ya gajinya jauh lebih tinggi, Mas, jauh lebih tinggi dibanding pemain cadangannya atau bahkan dibanding backnya ya. Ya, atau bahkan dibanding pelatihnya ya. Karena apa efek diferensiasi Neymar, Luis Suarez dan Messi terhadap Barcelona itu sangat tinggi. Jadi mereka harus dianakmaskan. Gajinya berlipat-lipat double. Itu prinsip talent management itu sebenarnya seperti itu. Nah, di banyak perusahaan malah salah kaprah, menghabiskan waktu yang sama, bahkan mungkin kadang-kadang lebih besar untuk mengelola orang-orang yang tidak penting, misalnya bagian yang nyuci sepatu gitu ya. Kalau orang yang ngambil bola kalau di klub Barcelona gitu ya. Atau asisten pelatihnya. Atau tukang pijetnya gitu ya. Atau pelatih fisiknya gitu ya. Ya jadi seperti itu, Mas ya. Jadi sekali lagi contoh yang juga real, misalnya rumah makan ya. Anda punya bisnis rumah makan, ngasih talent development yang luar biasa, yang kelas dunia untuk kasir. Kasirnya terus di training sehingga menjadi kelas dunia. Tapi ya apa gunanya? Efek diferensiasinya nggak tinggi. Jadi itu, Mas ya. Jadi ini saya sampaikan lagi ya di slide berikutnya ya. Sehingga untuk mereka yang menduduki posisi core atau strategis, maka kita mesti bertarung mati-matian untuk mendapatkan talenta super. Sebab dalam posisi ini, perbedaan kinerja antara level standar dengan level yang superior akan memberikan dampak yang sangat signifikan bagi perusahaan. Efek diferensiasinya tinggi. Seorang koki dengan kualifikasi standar mungkin akan membuat rumah makan kita bisa terus eksis. Namun kalau kita bisa merekrut koki dengan kualitas kelas dunia, pasti rumah kita akan kebanjiran pelanggan. Seorang programmer yang super hebat akan memberikan dampak yang luar biasa besar bagi bisnis Google atau Microsoft. Dan sebaliknya, seorang kasir rumah makan kelas dunia tidak akan punya dampak yang begitu tinggi, Mas, terhadap keberhasilan rumah makan. Sama, seorang manajer finance, manajer accounting, manajer warehouse, manajer procurement untuk perusahaan seperti Microsoft, yang kelas dunia sekalipun tidak akan punya dampak yang signifikan bagi kemajuan Microsoft. Karena bisnis Microsoft bukan di bidang procurement, bukan di bidang SDM, bukan di bidang finance. Bisnis utama mereka adalah software. So itulah, Mas ya, prinsip kunci ya. Nah sekarang coba Anda pikirkan bisnis perusahaan Anda itu apa? Bisnis kuncinya. Apakah manufacturing atau consumer good atau perbankan atau perkebunan? Dari bisnis kunci itu ya Anda tahu posisi yang paling kunci, paling vital di perusahaan Anda itu apa. Kalau rumah sakit ya pasti dokter.
Kalau penerbangan Garuda ya pilot, kereta api ya masinis. Kalau perusahaan manufacturing mungkin ya bagian produksinya, ya, bagian yang ngurus mesin produksinya ya. Dan juga orang marketingnya yang jualan misalnya, atau orang salesnya yang jualan gitu ya. Kalau Anda kerja di perusahaan perkebunan, ya tentu yang paling vital adalah para mandor di kebunnya itu ya. Orang-orang yang terjun langsung ke kebun gitu. Itulah mereka talent position ya, yang harus dicari. Jadi kita tidak usah menghaburkan. Jadi gini Mas, Anda kan energinya terbatas Mas, budget Anda juga terbatas gitu. Kecuali misalnya karyawan HRD di departemen Anda ada 100 orang misalnya karyawan HRD-nya gitu. Anda bisa ngurusin semua orang. Tapi kalau karyawan HRD di departemen HRD Anda mungkin cuma 5 orang atau 6 orang atau bahkan cuma 3 orang. Ya ngapain mengurus semua orang gitu. Anda harus fokus, namanya prioritas. Pareto Principle. Oke. Terima kasih, itulah video pengantar kedua ya. Jadi video kedua dari talent management. Nanti kita akan lanjutkan dalam tahapan-tahapan berikutnya. Terima kasih.